Gila. Cina ingin buat Al-Quran baru, gabungan Islam Konghucu. 50 negara Islam ngamuk total. Perkembangan dunia, khususnya terkait dengan persaudaraan antar umat beragama. Indonesia juga mengecam keras pernyataan Presiden yang menghina agama Islam, yang telah melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Sahabat bagi-bagi, sudah gila si Cina. Dalam suatu langkah yang mengejutkan dan memprovokasi masyarakat internasional, Cina kini dengan berani mengembangkan rencana untuk merancang sebuah Al-Quran versi baru. 50 negara Islam dunia mengecam keras aksi kurang ajar Beijing ini. Berani-beraninya Cina melawan negara Islam dunia, padahal negara Islam sudah membantu mereka. Versi yang dirancang tidak sembarangan, melainkan akan menggabungkan nilai-nilai Islam dengan Konghucu, salah satu ajaran tertua yang tumbuh dan berkembang di tanah Tiongkok. Tidak heran jika langkah ini memicu kemarahan dan kecaman dari banyak negara Islam. Namun, apa sebenarnya niat Cina dengan rencana kontroversial ini? Apakah menantang perang 50 negara Islam dunia? Apakah Cina ingin diserang oleh 50 negara Islam dunia? Sekali serang saja langsung rata negeri si Cina itu. Aneh saja negeri Cina ini, lama-lama negara Islam dunia gabung sama Amerika, buat nyerang Cina kalau semakin hari semakin sembrono. Menurut laporan Radio Free Asia, tindakan Cina ini merupakan bagian dari strategi besar-besaran sinifikasi Islam. Intinya, Cina tidak hanya ingin mendikte bagaimana ajaran Islam diterapkan di negaranya, tetapi sekarang juga berniat untuk mengintervensi kitab suci umat Muslim. Pernyataan ini bukanlah hal baru bagi Beijing. Sejak 2018, ibu kota Cina telah mengekspresikan niatnya untuk mencinakan Islam. Akan tetapi, rencana konkret untuk memodifikasi Al-Quran baru-baru ini memicu perhatian global, khususnya ketika para pejabat pemerintah dan tokoh akademisi berkumpul di Urumqi, Xinjiang, wilayah yang dikenal sebagai pusat populasi Muslim Uighur. Berdasarkan sumber-sumber yang ada, Beijing memiliki pandangan bahwa beberapa masjid di negerinya sudah terkontaminasi oleh arsitektur asing. Mereka juga melihat pakaian tradisional Muslim dan label halal pada makanan sebagai bentuk penyimpangan dari identitas asli Cina. Sebagai respons, Partai Komunis Cina, PKC, ingin memperkenalkan versi Al-Quran dan hadis yang telah disinifikasi, dengan interpretasi yang mendasarkan diri pada ajaran Konghucu. Healah ini Cina ada-ada saja, aneh memang negeri satu ini. Walaupun Cina merupakan sahabat Indonesia, tapi kalau sudah begini sudah tidak benar. Aduh, Mimin jadi ikut emosi mendengar kabar ini. Banyak analis melihat bahwa upaya ini mungkin menjadi strategi dari Beijing untuk meredam potensi pemberontakan di Xinjiang. Dengan mengintegrasikan pemikiran Konghucu ke dalam ajaran Islam, PKC berharap dapat mengurangi resistensi dan mempromosikan semangat zaman yang lebih sesuai dengan ideologi komunis yang mereka pegang. Namun, reaksi internasional terhadap berita ini sangat kuat. Lebih dari 50 negara Islam dengan tegas mengecam tindakan Cina. Selain itu, terdapat laporan dari beberapa daerah di Cina bahwa umat Islam, khususnya etnis Hui, merasa ditekan. Mereka mengungkapkan bahwa mereka merasa kesulitan untuk mempraktikkan ajaran Islam secara murni. Dengan momentum yang terus meningkat, pertanyaannya adalah bagaimana Cina akan menanggapi. Jika mereka memutuskan untuk meneruskan rencana ini, sangat mungkin akan memicu gelombang protes dan mungkin juga sanksi internasional. Hanya waktu yang akan menentukan bagaimana konflik ini akan berakhir dan apa dampak jangka panjangnya bagi hubungan internasional dan keharmonisan antar agama di Asia. Sahabat bagi-bagi, tindakan Cina yang berencana menciptakan versi baru Al-Quran dengan menggabungkan nilai-nilai Islam dan Konghucu tampaknya mencerminkan upaya Beijing untuk mendikte dan mereformasi interpretasi agama, terutama Islam, di negaranya. Inisiatif ini kemungkinan bagian dari agenda yang lebih besar, yaitu sinifikasi agama, bertujuan untuk menyelaraskan ajaran-ajaran agama dengan nilai-nilai dan pandangan Partai Komunis Cina, PKC. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan keinginan Cina untuk mengontrol narasi dan praktik keagamaan di dalam negeri, tetapi juga dapat diartikan sebagai langkah untuk mengurangi potensi ketegangan dan pemberontakan di wilayah dengan populasi Muslim yang signifikan, seperti Xinjiang.
Akan tetapi, inisiatif ini perlu mendapat perhatian serius mengingat dampak potensialnya terhadap komunitas Muslim internasional. Menggabungkan ajaran Islam dengan Konghucu bisa dilihat sebagai bentuk penghinaan terhadap otentisitas dan kemurnian ajaran Islam. Hal ini telah dibuktikan dengan reaksi keras dari lebih dari 50 negara Islam. Reaksi internasional yang kuat ini menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya masalah domestik, tetapi juga menjadi sorotan global yang dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara Cina dengan banyak negara lain. Apabila Cina memilih untuk melanjutkan rencana ini, kemungkinan besar akan memicu ketegangan yang meningkat, bukan hanya pada level domestik dengan umat Muslim di negaranya tetapi juga secara internasional. Konsekuensinya mungkin meluas hingga mendapat sanksi internasional, demonstrasi, atau bahkan boikot. Di sisi lain, Cina mungkin melihat ini sebagai strategi untuk meningkatkan kontrol sosial dan mengintegrasikan populasi Muslim lebih dalam ke dalam masyarakat Tiongkok secara keseluruhan. Namun, hal ini bisa membawa konsekuensi jangka panjang bagi hubungan internasional serta keharmonisan antar agama di Asia, dan mungkin juga secara global. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!